Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retorika dakwah, bila kita ingin berbicara tentang itu, maka secara tidak langsung sebenarnya Yusuf Qaradawi dalam bukunya itu Retorika Dakwah ya sudah menyebutkan beberapa prinsip dari dakwah tersebut, dari retorika Islam atau retorika dakwah. Yang pertama kata Yusuf Qaradawi, dakwah Islam adalah kewajiban setiap muslim, wajib hukumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ya, itu hukumnya fardu ain, surat Al-An'am 125. Terus yang kedua, dakwah rabbaniyah di jalan Allah ya. Kita berdakwah untuk apa? Supaya mereka dakwah itu kita kembali kepada Rabb yang menciptakan mereka, Allah. Biar ya, kalau memang ini jangan berdebat masalah Tuhan, yang penting kita jelaskan Rabb kita, Tuhan kita siapa, ini dia gitu. Terus yang ketiga, mengajak manusia dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi ajak dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana ya, dan berikan pelajaran yang baik, yang mudah dimengerti. Ini jangan orang baru masuk Islam, baru mu'alaf 2-3 hari kita sudah ngaji dia pakai Quran Al-Baqarah. Enggak, jangan ya. Mereka nanti akan lari. Sulit banget Islam ini kalau gitu. Mendingan saya ke agama saya dahulu, misalnya Sabtu paling saya ini, Minggu saya paling ini ya. Seminggu sekali. Kadang juga enggak gitu. Atau orang-orang komunis yang tidak melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Mereka punya Tuhan, orang komunis punya. Siapa Pak? Jelaskan orang komunis enggak punya Tuhan, punya. Uang, jabatan, harta, kekayaan. Itu Tuhan mereka. Ingin Tuhan seperti itu gitu misalnya. Jangan ya. Jadi menurut Yusuf Qaradawi ada 6 ya. Yang kedua tadi jelas sudah. Yang kedua sudah. Yang ketiga, mengajak manusia dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara hikmah berbicara kepada seseorang sesuai dengan bahasanya. Orang Bengkulu misalnya pakai bahasa Bengkulu, orang Jakarta pakai bahasa Jakarta, ini silahkan aja, tidak ada masalah. Karena kita mengajak dengan dia yang mengerti. Orang Jawa dengan banyak orang-orang kampung Jawa yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ada orang-orang Kulu yang terisolasi di gunung-gunung, kebun-kebun, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Kita harus pakai bahasa mereka supaya mereka mengerti. Terus juga ramah. Enggak main paksa, ayo semua, enggak juga begitu gitu ya. Terus lagi memperhatikan tingkat pekerjaannya. Jadi lihat juga karakteristik, status mereka itu apa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa. Iya, nggak sama kita mengajak orang-orang yang berpendidikan S1, S2, S3 dengan SMA, dengan SMP, dengan SD. Ya, terus juga Yusuf Qaradawi juga secara ideal kata dia, karakteristik retorika Islam atau retorika dakwah ini itu dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama, menyeru kepada spiritual dan tidak meremehkan material. Silakan seru kepada spiritual, kita seru, tapi jangan remehkan materi dan remehkan dunia ya. Adanya kita di dunia ini untuk menghadapi akhirat nanti gitu. Ya jangan alhamdulillah ya, terus itu nggak makan nggak minum segala macam, yang meremehkan material. Tidak ya. Ada orang pomio sekarang, ada orang bapak-bapak tua, saya mah ini kalau ke haji saya mau mati di Mekah masuk surga. Siapa yang bilang masuk surga? Ya nggak bisa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Ya, mati dimanapun ya tetap sama gitu ya.
Karena di Mekah itu hanya jasad kita, ruh kita juga di arsila, ya. Dikumpulkan di arsila ruh-ruh kita tadi. Gitu. Jadi bukan dikubur tadi. Jadi dibilang alam barzah, ya. Alam barzah itu bukan kubur, ada memang alam barzah. Tempatnya di mana? Tanyakan sama orang yang sudah mati, jangan tanyakan ke bapak, ya. Jangan ada yang tanya masalah alam barzah di mana, ya. Terus, ya, secara spiritual tidak meremehkan material. Yang kedua, memikat dengan idealisme dan memperdulikan realita. Jadi kita punya ideal, tapi jangan jadikan ideal kita masukkan kepada mereka. Tapi ada realita, fakta-fakta, empirisme bahwasanya Islam ini loh, Islam itu lembut, Islam itu indah, Islam itu bermanfaat, Islam itu maslahat mursalah, Islam itu kebaikan, Islam itu keselamatan, Islam itu berlomba-lomba dalam agama, Islam itu berbaik sangka, Islam itu istiqomah, Islam itu tidak menyerah pada kekayaan saja gitu. Kaya silahkan, Islam boleh kaya. Tapi pertanggungjawaban kekayaan tadi yang harus kita juga mengerti gitu. Terus yang ketiga, menurut Yusuf Qaradawi itu mengajak manusia pada keseriusan dan konsistensi dan tidak melupakan istirahat dan libur. Itu seorang Yusuf Qaradawi, ya, tidak ke akhirat terus. Ya, jadi ada apa intermezzonya, ada berlibur kan. Terus lagi ada konsistensi pada diri kita tentang bagaimana kita mengajak seseorang. Terus juga jangan terlalu serius, ya. Terus lagi istirahat dan cari hiburan, intermezzo. Yang keempat, berorientasi pada futuristik, tidak mengingkari memungkiri masa lalu. Ya, futuristik itu harus masa lalu ada, kita nggak bisa mengingkari itu sudah terjadi, tapi tetap ada dalam ingatan kita. Masa lalu, tapi bukan untuk membuka aib seseorang, ya. Tetap itu salah kalau membuka aib orang. Terus yang kelima itu memudahkan dalam berfatwa dan menggembirakan dalam berdakwah. Iya, gembira. Ya, dakwah itu bergembira. Bisa memberikan fatwa-fatwa kepada orang, nasihat-nasihat. Walaupun sedikit, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun sedikit. Jadi intinya kita seperti itu. Dakwah itu bergembira loh. Ya, bukan bacok-bacokan, bukan saling menang-menangan gitu. Ini berbeda, ini orang ini, wah serbu masjidnya. Ya dibakar masjid gitu, tempat sholat. Ini menyedihkan yang seperti ini. Apa jadinya Islam ini nanti? Pantas saja Rasulullah 1400 tahun yang lalu mengatakan bahwa Islam ini akan terbagi menjadi 70 atau 73 golongan. Nasrani begitu juga, Majusi begitu juga, Yahudi begitu juga. Kan terbagi nanti, terpecah-pecah. Gitu. Siapa yang benar? Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti Rasulullah, itu yang benar. Jadi mengikuti Rasulullah punya sahabat, ikuti sahabat. Maslahat mursalah atau ijma sahabat. Di bawahnya apa? Qiyas, ikuti qiyas. Kalau memang tidak ada di ijma para sahabat. Terus yang keenam, menolak aksi teror yang terlarang dan mendukung syahid atau jihad yang disyaratkan. Ini nggak boleh sekali. Islam ini agama damai, peace. Ya, agama damai, bukan agama terorisme. Jadi jangan kita diperbudak oleh terorisme. Ya. Islam ini mudah, Islam ini damai, Islam ini indah, Islam ini keselamatan, sudah titik. Itu. Nah, di sini Yusuf Qaradawi mempersingkat semua itu, ya, sebagai bagaimana kita melakukan hal-hal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi hidup seperti ini loh, kata Yusuf Qaradawi. Kita ini ada akhirat, tapi kita punya dunia juga untuk mencapai akhirat tadi. Kalau kita terus cari akhirat,
Tanpa mencari dunia ya tadi, ya habislah kita. Nggak bisa ada apa-apa hidup ini. Ya. Kita mau ke akhirat nanti itu harus melewati dunia ini. Dunia yang penuh sandiwara. Kata God bless ya. Dunia penuh sandiwara. Ahmad Albar. Jadi dunia ini permainan. Kata Ali bin Abi Thalib. Dunia ini fana. Umar bin Khattab. Dunia ini kamuflase dari kehidupan kita. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan itu. Jadi kamuflase. Kita hanya sebentar. Ya, sebentar seperti kita bermain, hanya permainan yang biasa sebentar sekali. Setelah itu dihancurkan dunia Allah di hari kiamat kelak. Itu. Ya, baca surat Al-Qiyamah. Wah, menggetarkan. Jadi jangan terlalu serius juga Yusuf Qaradawi tadi gitu. Berdakwah ya dengan cara gembira, kita gembira. Ini enggak berebut cewek berantem, ini berebut ini berantem juga. Dia baru di ini demon. Jadi mahasiswa apa nantinya kita ini gitu. Ya, kalau sebentar-sebentar kita sudah menyalahkan orang lain, sebentar-sebentar kita sudah merasa diri kita paling benar, sebentar-sebentar kita nggak pernah introspeksi diri, merasa diri paling pintar. Pada apalah kita ini? Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Ya, Bapak berharap kepada kalian ikuti kuliah dengan baik, ya. Karena kuliah ini untuk ke depan kalian nanti. Seperti Bapak kuliah juga yang merasa pernah kuliah. Ya, bagaimana dulu apa sih yang Bapak bayangkan setelah selesai kuliah? Ternyata ilmu yang Bapak pelajari tadi berguna. Baik yang teoritis, baik yang empiris, baik yang ilmu terapan dan ilmu murni itu. Ternyata bermanfaat. Untuk apa ke depan Bapak? Sekarang Bapak baru merasakan bahwa manfaatnya itu ada. Jadi kehidupan itu bukan sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Kita hidupnya sudah mau enjoy. Kata hidup Qadari, berliburlah, berintermezzo. Jangan terlalu tegang dalam menghadapi dunia ini kan. Dunia ini hanya sandiwara. Ya, sutradara siapa? Allah. Produser siapa? Allah juga kan. Ya, jadi pengarah-pengarahnya para nabi tadi kan. Ya. Oke, demikian ini sesi kedua kuliah kita. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Bapak harap sampai selesai menontonnya, ini hanya 15 menit. Semoga ada manfaatnya kuliah online via YouTube ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan naungannya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyafaat kita nanti. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Allahumma fiq ila qamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.